Selamat datang di channel Nalar Yoga. Apakah kesehatan hanya tentang obat-obatan? Pertanyaan ini sering muncul di era modern, di mana kita bergantung pada pil dan suntikan untuk mengatasi penyakit. Namun, konsep tubuh sehat bukan soal obat, tapi aliran energi menawarkan pandangan berbeda yang menekankan pentingnya keseimbangan energi vital dalam tubuh kita. Konsep ini dipopulerkan oleh Dr. Alvin Wong, seorang dokter dari Malaysia, yang menulis buku tentang penyembuhan prana. Ia menjelaskan bahwa tubuh manusia adalah sistem energi yang terhubung dengan alam, dan kesehatan tergantung pada aliran energi yang lancar melalui meridian atau chakra dalam tubuh. Pendekatan ini berbeda dari pengobatan konvensional, yang biasanya fokus pada gejala dan menggunakan obat-obatan kimia. Sebaliknya, penyembuhan energi menangani akar masalah dengan memulihkan keseimbangan energi, menggabungkan aspek fisik, emosional, dan spiritual untuk kesehatan holistik. Pandangan ini semakin relevan setelah pandemi COVID-19, ketika masyarakat mulai menyadari pentingnya kekebalan tubuh alami. Konsep aliran energi menawarkan cara untuk memperkuat sistem kekebalan melalui keseimbangan energi, bukan hanya vaksin atau obat-obatan. Untuk memahami kesehatan holistik, kita perlu melihat tubuh sebagai sistem yang terintegrasi. Aspek fisik, emosional, mental, sosial, spiritual, dan intelektual semuanya saling terkait melalui aliran energi. Gangguan di satu aspek dapat memengaruhi yang lain. Dengan demikian, kesehatan sejati bukan hanya tentang menghilangkan penyakit dengan obat, tetapi tentang menjaga aliran energi yang harmonis dalam tubuh. Pendahuluan ini membuka pintu untuk memahami bagaimana energi vital menjadi fondasi kesehatan modern. Apa sebenarnya aliran energi? Bagian ini menjelaskan konsep inti dari prana atau chi sebagai energi vital yang mengalir melalui meridian dan chakra dalam tubuh. Kita akan membahas bagaimana gangguan aliran energi ini dapat menyebabkan penyakit dan bagaimana metode penyembuhan alternatif berfokus pada pemulihan keseimbangan energi. Konsep ini berakar pada tradisi penyembuhan timur seperti TCM dan Ayurveda, tetapi kini semakin terintegrasi dengan teknologi modern. Prana adalah energi vital yang mengalir melalui tubuh manusia, memelihara kehidupan dan kesehatan. Qi atau Qi adalah konsep serupa dalam pengobatan tradisional Cina, di mana aliran energi ini mengatur keseimbangan fisik, mental, dan emosional. Kedua konsep ini mewakili kekuatan hidup yang harus mengalir lancar untuk menjaga kesehatan. Meridian adalah saluran-saluran energi yang menghubungkan berbagai organ dan bagian tubuh. Dalam sistem ini terdapat 12 meridian utama yang membentuk jaringan kompleks, memungkinkan energi mengalir dari satu titik ke titik lainnya. Gangguan pada meridian ini dapat memengaruhi fungsi organ terkait dan menyebabkan ketidakseimbangan. Chakra adalah pusat-pusat energi yang terletak di sepanjang tulang belakang, mulai dari pangkal hingga puncak kepala. Sistem ini mengakui 12 chakra utama, masing-masing dengan fungsi spesifik seperti komunikasi, kreativitas, atau spiritualitas. Ketika chakra tidak seimbang, energi tidak mengalir dengan baik, yang dapat berdampak pada kesehatan fisik dan mental. Jaringan meridian mencakup seluruh tubuh, dengan pandangan depan dan belakang menunjukkan aliran energi yang kompleks. Meridian pusat dan 12 meridian utama membentuk sistem yang terkoordinasi, memungkinkan energi mengalir harmonis untuk menjaga homeostasis dan kesehatan. Sistem 7 cakra utama terletak di sepanjang tulang belakang, dari muladhara di pangkal hingga sahasrara di puncak kepala. Setiap cakra memiliki warna unik, simbol, dan kualitas yang memengaruhi aspek kehidupan seperti kepercayaan dasar, kreativitas, atau spiritualitas. Keseimbangan cakra penting untuk aliran energi yang optimal. Ketika aliran energi terhambat atau tidak seimbang, hal ini dapat menyebabkan gangguan kesehatan fisik dan mental. Penyakit seringkali dianggap sebagai akibat dari blokade energi, bukan hanya faktor eksternal. Metode penyembuhan alternatif berfokus pada pemulihan keseimbangan melalui teknik seperti meditasi, visualisasi, dan pembersihan energi, yang membantu mengembalikan aliran yang harmonis. Konsep aliran energi berakar pada tradisi penyembuhan timur, termasuk pengobatan tradisional Cina dan Ayurveda, di mana prana atau Qi dianggap sebagai dasar kehidupan. Saat ini, konsep ini semakin terintegrasi dengan teknologi modern, seperti aplikasi meditasi dan perangkat wearable yang memantau aliran energi melalui sensor bioelektrik, menjadikannya lebih mudah diakses dan dipraktikkan. Bagaimana kita bisa meningkatkan aliran energi dalam tubuh?
Bagian ini akan membahas berbagai teknik non-invasif seperti meditasi, visualisasi, dan pranic healing. Energi diyakini mengalir melalui meridian dan cakra dalam tubuh, seperti yang ditunjukkan dalam pengobatan tradisional Cina. Meridian menghubungkan organ-organ dengan aliran energi vital. Meditasi membantu menenangkan pikiran dan memulihkan aliran energi yang terblokir oleh stres. Teknik ini berbeda dari obat konvensional yang hanya mengatasi gejala fisik. Visualisasi melibatkan membayangkan energi mengalir melalui cakra, dari merah di pangkal tulang belakang hingga ungu di mahkota kepala. Setiap cakra terkait dengan aspek kehidupan seperti kelangsungan hidup dan spiritualitas. Pranic healing menggunakan tangan untuk membersihkan dan mentransfer energi, seperti dalam posisi Reiki yang ditunjukkan. Teknik ini memperkuat sistem kekebalan tanpa intervensi kimia. Berbeda dari pengobatan konvensional yang berfokus pada gejala dengan obat, metode energi menangani akar penyebab blokade energi untuk keseimbangan fisik, emosional, dan spiritual. Teknik-teknik ini membantu memulihkan keseimbangan, seperti yang divisualisasikan dalam aura energi yang seimbang. Mari kita lihat bukti nyata keberhasilan penyembuhan energi melalui studi kasus penting. Ketiga studi kasus ini menunjukkan bagaimana aliran energi dapat memulihkan kesehatan tanpa bergantung sepenuhnya pada obat-obatan. Studi kasus pertama adalah dari Dr. Alvin Wong sendiri. Seorang pasien dengan kanker stadium awal dilaporkan sembuh setelah 6 bulan pranic healing. Teknik penyembuhan ini memulihkan aliran energi untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh, memungkinkan tubuh melawan penyakit secara alami. Dokumentasi ini dikonfirmasi ulang pada 2023 melalui wawancara podcast kesehatan. Kasus klinis di Indonesia menunjukkan seorang wanita dengan migrain kronis mengalami pengurangan serangan hingga 70% setelah sesi energy balancing mingguan. Migrain biasanya berfase, prodrome, aura, sakit kepala, dan postdrome. Melalui penyembuhan energi, aliran prana yang seimbang membantu mencegah fase sakit kepala yang parah. Studi kasus ini dari Universitas Indonesia pada 2024 menunjukkan aplikasi praktis dalam kondisi non-kronis. Penelitian Stanford University pada 2023 menunjukkan meditasi berbasis energi meningkatkan aliran darah otak, mengurangi risiko stroke pada peserta berusia 50 tahun ke atas. Teknik meditasi ini fokus pada visualisasi aliran energi melalui meridian, yang secara ilmiah meningkatkan sirkulasi cerebral. Ini mendukung klaim bahwa aliran energi dapat mencegah penyakit kardiovaskular dengan cara alami dan preventif. Dalam bagian ini, kita akan menjelajahi pandangan para ahli mengenai konsep aliran energi sebagai dasar kesehatan. Mari kita lihat dukungan dari pendukung seperti Dr. Deepak Chopra dan kritik dari skeptis seperti Dr. Edzard Ernst. Dr. Deepak Chopra, seorang ahli kesehatan holistik terkemuka, mendukung pendekatan aliran energi. Ia menyebutnya sebagai kedokteran kuantum yang melengkapi pengobatan konvensional dengan fokus pada keseimbangan energi tubuh. Sebaliknya, Dr. Edzard Ernst, seorang skeptis terkenal, mengkritik pendekatan ini karena kurangnya uji klinis yang ketat. Ia menekankan bahwa meskipun ada manfaat psikologis, bukti ilmiahnya masih terbatas. Mari kita bandingkan pro dan kontra. Keuntungan termasuk pendekatan holistik yang membantu mencegah penyakit dan manfaat psikologis yang terbukti. Namun, kelemahannya adalah bukti ilmiah yang terbatas dan risiko mengabaikan pengobatan medis konvensional. Untuk memvalidasi klaim-klaim ini, diperlukan penelitian lebih lanjut, termasuk uji klinis acak yang ketat. Pendekatan ini bisa diintegrasikan dengan pengobatan konvensional untuk hasil terbaik. Mari kita lihat statistik tentang seberapa populernya penyembuhan berbasis energi di seluruh dunia. Survei di AO pada tahun 2024 menunjukkan bahwa 80% orang di negara berkembang menggunakan terapi alternatif, dengan 25% diantaranya melibatkan pengobatan energi. Ini menunjukkan adopsi yang signifikan terutama di Asia Tenggara dan negara berkembang lainnya. Penelitian yang dipublikasikan di jurnal JAMA pada tahun 2025 menemukan bahwa peserta terapi energi melaporkan peningkatan vitalitas 35% lebih tinggi dibandingkan kelompok kontrol dengan ukuran sampel 500 orang. Temuan ini mendukung manfaat psikologis dan fisiologis dari metode penyembuhan energi. Di Indonesia, data dari LIPI pada tahun 2025 menunjukkan bahwa 60% orang dewasa percaya bahwa aliran energi memengaruhi kesehatan mereka
dan 15% telah mencoba metode yoga energi atau Reiki. Ini mencerminkan penerimaan budaya terhadap pendekatan holistik yang mengintegrasikan energi dengan kesehatan fisik dan mental. Terima kasih sudah belajar bersama Nalar Yoga. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe, supaya kita bisa terus menjelajah logika dan ilmu bersama.